tapi nggak punya harta dia, bukan keturunan bangsawan dia. Kemudian dia nggak cantik, tapi agamanya itu dia punya agama yang baik, maka yang ketiga ini akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusuluna bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, nikmat dan karunia yang tidak terhingga, ya, nikmat sehat, nikmat iman, ya, nikmat yang paling besar yang dikaruniakan Allah kepada umat manusia, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan karena nikmat iman dan Islam itulah kita pada kesempatan pagi hari ini dipertemukan oleh Allah di masjid yang membawa barokah ini, insya Allah, ya, dalam kondisi sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat pikiran, ya, sehat pikiran dan juga sehat iman dan Islamnya, insya Allah. Kemudian salawat dan salam, ya, tak lupa senantiasa kita haturkan, kita ucapkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang berpegang kepada ajarannya hingga hari kemudian, ya. Dan kita diperintahkan oleh Allah, ya, untuk banyak membaca salawat atas Nabi. Kenapa? Karena salawat itulah satu-satunya, gitu, ya, interaksi kita dengan Rasulullah tatkala beliau itu sudah tidak ada, karena kita tidak bertemu dengan Nabi, gitu, ya. Maka Allah memerintahkan kita agar bersolawat, dan dengan solawat yang kita baca itulah nantinya Rasulullah pada hari kiamat itu mengenali umatnya, mengenali kita, gitu, ya. Kadang anak-anak kita juga tanya, gimana nanti Nabi di akhirat itu kenal nggak sama saya, kan, gitu, kenal nggak sama aku, Bu, gitu. Maka kita jawab kenal, ya. Bagaimana perkenalannya? Dengan kita membaca salawat itu nanti akan disampaikan Allah kepada Rasulullah. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, ya, saya diberi kesempatan untuk bermuajahah, ya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, ya, sebagai seorang ibu, gitu, ya. Yang tentunya, ya, di sini saya bukan berarti satu-satunya ibu di antara ummahat sekalian yang sudah berhasil, ya. Tetapi kita semuanya dalam proses bagaimana menjadi ibu terbaik bagi anak-anak kita. Jadi kita belajar bersama, kita sharing bersama. Sebenarnya, ya, saya adalah seorang ibu, anak dari seorang ibu, gitu, ya. Yang kita juga, ya, melahirkan calon-calon ibu. Sebenarnya materi peran wanita sebagai ibu itu terus terang materi yang bagi saya sendiri itu sebenarnya materi yang saya hindari sementara, gitu, ya. Saya hindari sementara untuk dibahas, gitu, ya, secara umum, gitu, ya, dan secara mendalam. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya dalam-dalam itu suka melo saya ini, gitu, ya. Yang dalam-dalam itu suka melo, ya. Nah, saya teringat ibu, dan literasi yang saya baca, ayat-ayat yang saya kaji, gitu, ya, tentang ibu itu, gitu, ya, itu akan mengingatkan satu peranan besar seseorang yang andilnya sangat besar di dalam kehidupan saya, yang menempa saya, gitu, ya. Baiklah, saudara sekalian, dan ini
satu-satunya mungkin peran khusus gitu ya tentang ibu, karena kemarin kalau di tablik di mana namanya, tablik akbar di Pringsewu itu biasanya peran wanita, peran muslimah yang sifatnya itu umum gitu ya, yang sifatnya umum. Nah ini spesifik ibu pertama saya menyampaikan secara terbuka. Tetapi kalau misalnya secara tulisan, dulu di Ibunda saya pernah banyak mengangkat. Jadi saya bisa kadang saya menulis itu dengan dengan menitikkan air mata karena begitu dalamnya. Apalagi kalau kita membaca kisah-kisah literasi ibu-ibu yang hebat dan luar biasa, itu pun membuat hati saya itu juga melo. Ternyata saya belum ada apa-apanya gitu ya. Baiklah, kita mulai gitu ya. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang peran wanita sebagai ibu dan pendidik di dalam Islam. Kalau kita bicara ibu, tentang kita nggak bisa luput dari membahas tentang siapa? Bapak, gitu ya. Karena peran kita pertama kali itu akan muncul setelah kita ditemukan siapa, Bu? Bapak, gitu ya. Mesti kita akan membahas sedikit tentang bapak-bapak gitu ya. Karena tidak akan pernah bisa dilepaskan karena ibu itu pasangannya bapak. Kita buka kajian kita dengan hadis ya. Kita akan membahas hadis ini ya. An Abdillah Amru ya. Bin Amru, an Abdillah bin Amru, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Ibu-ibu pasti sudah hafal ya hadis ini. Dunia itu disebutnya adalah perhiasan ya. Dan sebaik-baik perhiasan itu ya, itu adalah wanita sholihah gitu ya. Nah ini saya teringat salah satu putra saya ya kelas 4 SD itu pernah membaca ini gitu ya, ketika saya membuat satu PowerPoint gitu ya, itu dia ikut membaca, maka dia menyimpulkan begini, itu pun juga saya nikah. Ternyata wanita tuh kalau kalau nggak sholihah dia bukan apa-apa, itu gitu ya. Itu secara spontanitas. Jadi kalau kita itu tidak sholihah artinya kita tidak punya nilai apa-apa di dunia ini, gitu kan. Kalau kita itu tidak beriman kepada Allah, tidak sholihah, ya memang kita tidak memiliki nilai. Yang menjadikan kita memiliki nilai yang tinggi itu adalah kesolihan. Yang mana kesolihan seorang wanita itu sangat penting sekali, karena nantinya dari kesolehan seorang wanita ini gitu ya, itu akan melahirkan generasi-generasi gitu ya, generasi-generasi idaman umat lah istilahnya gitu ya, idaman umat gitu. Nah terus kemudian ya, jadi kita akan menjadi khairul kanzi ya. Di dalam hadis yang lain itu disebutkan bahwa mar'atu sholihah itu sebaik-baik simpanannya laki-laki ya. Jadi kita ini adalah simpanan gitu ya. Ibu-ibu simpanan ya, kan ada populer itu istilah wanita simpanan ya. Maka ucapkan kalau ada istilah begitu, wa ana khairul kanzi, dan saya adalah sebaik-baik simpanannya. Nah kalau bisa gitu ya, pasangan kita sudah nggak butuh lagi simpanan-simpanan yang lain. Kalau kita sudah bisa menjadi khairul kanzi, hanya saja ketika kita itu untuk menjadi khairul kanzi inilah gitu ya, khairul kanzi sehingga menjadi sesuatu yang berharga di mata para suami. Jadi dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholihah. Terus kemudian ibu-ibu sekalian, selanjutnya Ustazah, wanita ibu-ibu bisa cari gitu ya, bisa cari, karena kita akan membahasnya itu adalah bagaimana wanita di dalam Islam, ibu di dalam Islam. Jadi kita pada kesempatan kali ini gitu ya, itu kita tidak membahas gitu ya, bagaimana kayak gitu ya menjadi seorang
ibu gitu ya, ibu-ibu yang dalam pandangan gitu ya, dalam pandangan umumnya pakar-pakar hari ini. Tetapi kita itu berbicara tentang bagaimana Allah itu memandang seorang ibu dan bagaimana Rasulullah itu memandang seorang ibu. Mungkin kita tidak belajar tentang trik atau banyak trik atau metode, meskipun nanti saya sertakan sedikit. Ibu itu gitu ya, kalau kita kaitkan karena panitia gitu ya, MTU, MTM gitu ya, mohon maaf MTM gitu ya, itu mengkaitkan ibu dengan pendidikan, dengan mendidik anak. Ibu cari di dalam Al-Quran kayak gitu ya, peran dan fungsinya ibu itu nggak ada perintahnya mendidik. Memang begitu, tapi jangan salah pengertian dulu. Ya. Kemudian di dalam hadis juga seperti itu, gitu ya. Meskipun di dalam sejarah, di dalam kisah ya profilnya manusia-manusia besar, di balik mereka itu ada sosok-sosok ibu yang luar biasa, gitu kan. Tetapi apa di dalam Al-Quran itu ya? Di dalam Al-Quran itu peran ibu itu hanya dua, yaitu apa? Mengandung dan juga menyusui, gitu ya. Kemudian mengasuh itu ada mengasuh, mengandung, menyusui dan mengasuhnya, itu. Jadi wanita itu sebenarnya ibu-ibu ya, ummahat sekalian ya, dan juga akhwat gitu ya, ajibat yang dirahmati Allah gitu. Kita yang paling berharga dari kita itu adalah karena di dalam tubuh kita itu ada rahim. Jadi wanita itu adalah laboratoriumnya kehidupan, gitu ya. Laboratorium kehidupan. Saya punya satu literasi gitu ya, literasi seorang syekh itu ya, yang dia membuat satu tulisan, judulnya itu kasih sayang ibu antara surga dan neraka. Jadi ibu itu identik dengan kasih sayangnya yang besar. Kasih sayangnya bisa membawa anak-anaknya ke surga, dan karena kasih sayangnya itu mampu membawa anak-anaknya ke neraka. Nah, kita mulai peranan kita itu dari kita dipilih dulu, Bu. Yaitu dalam 4 prinsip mencari pasangan. Nah, ini mungkin untuk yang masih ajibat nggak apa-apa ya, Bu ya. Ibu-ibu sekalian yang ajibat. Nah, kalau untuk yang ummahat mungkin nanti bisa tanya pulang sama bapak, dulu saya dipilih karena apa? Pernah tanya, Bu? Saya dipilih karena apa? Gitu ya. Yang pertama, 4 prinsip mencari pasangan ini untuk laki-laki. Tapi bagi kita juga pelajaran, ya. Jadi kita nanti akan saya dulu dipilih karena apa? Gitu ya. Yang pertama, 5 lihatun tahil mar'atu gitu ya, li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama 5 liha, yaitu untuk hartanya. Yang kedua li hasabiha. Ya, hasabiha itu karena nasabnya baik. Ya, keturunan orang-orang baik, keturunan orang-orang soleh gitu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah li jamaliha, karena dia cantik ya. Yang sudah menikah nanti bisa tanya ya nih ya, saya cantik enggak ya, kaya juga enggak ya, anaknya orang itu populer terkenal ya, nasabnya punya kedudukan tinggi, bangsawan juga tidak gitu ya. Tapi kalau nggak dipilih bapak karena agama yang keempat, kebangetan gitu ya, kebangetan. Bapak milih kita itu bukan karena agamanya kebangetan, cantik kita enggak, kaya enggak, terus kemudian nasabnya baik ya, mulia juga tidak gitu ya, agama juga tidak. Nah ini ya, maka perkawinan itu gitu ya, itu harus memiliki satu visi dan misi gitu ya, visi misi yang mulia. Dan untuk menikah itu kita perlu gitu ya, perlu punya ilmunya dulu gitu ya, perlu punya ilmunya dulu. Kalau syariatnya datangnya dari Allah, maka ilmunya adalah ilmu agama. Maka yang disebut al ilmu ini saya sering sampaikan ya kepada halayak,
yang disebut ilmu itu maqala Allah wa maqala Rasul, apa kata Allah dan kata Rasul. Nah, itu harus kita tanamkan baik-baik, Bu. Pernyataan ini sepertinya sederhana, al ilmu maqala Allah wa maqala Rasul, gitu kan? Sederhana sekali, artinya apa? Pengetahuan ketika kita di dalam kehidupan itu kita merasa bahwa diri kita ini, gitu ya, bahwa diri kita ini tuh mengalami kesulitan-kesulitan, merasa diri kita itu bodoh. Ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan kehidupan, masalah-masalah kehidupan itu butuh solusi, iya kan, Bu? Nah, solusinya itu adalah ilmu. Kenapa begitu? Gitu kan? Seluruh persoalan dan permasalahan kehidupan itu adalah bagian dari lembar-lembar takdirnya kita. Gitu kan? Kalau Allah tidak takdirkan kita mengalami permasalahan-permasalahan itu, ya tidak akan kita alami. Gitu kan? Nah, ini harus ibu-ibu, ya, calon ibu semuanya harus dapat memahami ini dengan baik. Sehingga apa? Kalau seluruh persoalan kita, bahkan di dalam surat Al-Baqarah itu Allah itu mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus, gitu ya. Ya. Di situ kalau Ustazah Duha itu paham, Ustazah Duha, mana Ustazah Duha? Bagaimana lam taukid, ya, walanabluwannakum ditambah lagi tasdid, gitu ya, sidah di akhir kalimat itu istilahnya itu untuk pentakitan, gitu ya, untuk menguatkan. Artinya apa? Dan ini yang menguatkan itu bukan manusia, tapi yang menguatkan itu adalah Allah. Allah artinya apa? Pasti kamu itu akan diuji. Dan termasuk bagian, ya, saya sentil sedikit, termasuk bagian salah satu kita itu diciptakan dari setetes mani di Al-Insan, nanti ibu-ibu bisa cek, gitu ya, ayat 2, gitu ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad linabtalihi, dan kami akan mengujinya, gitu ya, mengujinya. Meskipun ujian di sini di Al-Insan ini spesifik itu terkait al-amru wan nahyu, perintah dan larangan Allah. Artinya hidup kita ini pasti akan bergejolak dari satu gejolak ke gejolak yang lain. Artinya jangan berharap bahwasanya nanti kita menjadi ibu, gitu ya. Ketika kita menjadi ibu tuh karena kita sudah belajar, ilmu kita sudah banyak, bahwa kita itu akan landai saja seperti air, gitu ya, air sungai yang tenang, gitu ya, tidak ada gelombang. Tetapi apa? Seperti lautan yang airnya selalu bergelombang, selalu ada gejolak. Nah, itu karena al-ilmu maqala Allah wa maqala Rasul, apapun kesulitan kita di dalam mendidik anak-anak kita, maka seorang ibu itu akan apa? Bertanyanya kepada siapa, Ibu? Kepada Allah. Gimana caranya kita bertanya kepada Allah? Gimana, Ibu-ibu? Kita bertanya kepada Allah. Caranya yaitu dengan berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah dengan apa? Mempelajari ilmunya, mempelajari agamanya, gitu ya, mempelajari agamanya. Kalau kita ada masalah, Masya Allah lah ya, kalau kita bicara tentang mendidik anak hari ini luar biasa. Hampir tidak ada yang tidak teruji dengan anak-anaknya, baik dari anaknya yang baru istilahnya tingkat TK, SD, sampai yang sudah remaja, apalagi sudah remaja, gitu kan. Dan takdir anak-anak kita itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, sekalipun mereka itu lahir keluar dari satu laboratorium, yaitu dari rahim kita. Masya Allah, ajibat sekalian ya, dan juga umahat, gitu ya. Nah, dari sini, gitu ya, dari 4 hal yang harus dipilih ini, gitu ya, ini artinya apa? Agama itu diletakkan di yang nomor 4. Maka kata Rasulullah, fadfar bidzatid dini taribat yadaka. Maka pilihlah yang memiliki agama. Pilihlah yang memiliki agama, gitu ya. Taribat yadaka, keberuntungan itu, gitu ya. Keuntungan itu akan berada di tanganmu. Gitu kan. Maka kita ini kan itu. Kenapa? Menikah, menjadi ibu,
itu harus punya ilmu, dan ilmunya itu adalah maqalallah wa maqalar Rasul. Ya. Terus kemudian bisa ibu-ibu baca sendiri ya, tidak perlu saya bacakan secara luas. Selanjutnya Ustaz ya. Ya. Ini ya. Seorang pria gitu ya. Dia berhak untuk memilih siapa wanita yang akan dimuliakan dengan cara gitu ya, membimbing menuju surganya Allah gitu ya. Jadi apa ya namanya itu? Kalau punya harta, punya nasab yang baik, punya kecantikan tapi tidak punya agama yang keempat, yang ketiganya itu hangus. Ya, di mata Allah tidak ada nilainya. Tapi nggak punya harta dia, bukan keturunan bangsawan dia. Kemudian dia nggak cantik, tapi agamanya itu dia punya agama yang baik, maka yang ketiga ini akan apa namanya itu ya, istilahnya itu akan tercakup semuanya, gitu ya. Nah makanya bagi kita gitu ya, dianjurkan untuk senantiasa menuntut ilmu, rajin menghadiri majelis ilmu. Bagaimana nantinya kayak gitu ya? Karena seorang wanita itu tentunya gitu ya, kenapa harus agamanya? Kenapa harus agamanya baik? Karena memang apa ya namanya itu ya, menjadi seorang ibu kayak gitu ya, kita belajar dari nenek yang solihah. Di dalam Al-Quran itu ada kisah nenek yang solihah. Ada yang tahu ibu-ibu neneknya siapa? Neneknya siapa? Di dalam surat Ali Imran itu ada nenek yang solihah. Neneknya Nabi Isa Al-Masih, ya. Nah ini nenek yang solihah. Idza qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran, gitu ya. Nah itu dia membuat nazar gitu ya, untuk anak yang dia kandung gitu ya, untuk betul-betul menjadi seorang hamba yang mengabdi, berkhidmat hanya untuk Allah saja, gitu kan. Maka yang dia harapkan lahir itu adalah anak laki-laki, gitu ya. Ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Nah, ketika yang lahir anak perempuan ini, kenapa saya katakan nenek yang solihah? Kalau di bangsa Arab, lahir anak perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Ya. Tapi si istrinya Imron ini ketika lahir, gitu ya, ini wada'tuha unsa. Aku melahirkannya itu perempuan ternyata. Wallahu a'lamu bima wada'at. Nah, kalimat ini sangat penting sekali ibu-ibu. Ketika seseorang itu harapan seseorang, impian seseorang itu tidak sesuai yang dia harapkan, gitu ya, melenceng dari yang dia harapkan, dia ingin laki-laki, lahirnya perempuan, maka dia mengembalikan, mengistirjakan kula syai'in. Jadi wanita saleh itu mengistirjakan gitu ya, kula syai'in ilallah, mengembalikan segala sesuatunya itu kepada Allah, gitu ya, kecewanya, lukanya, semuanya itu kepada Allah. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah itu maha tahu dengan apa yang dia lahirkan. Dan Allah tahu, wallahu gitu ya, a'lamu bima wada'at wa laisa dzakaru kal unsa. Allah tuh tahu bahwasanya laki-laki itu enggak seperti perempuan. Ya, wallahu a'lamu bima wada'at wa laisa dzakaru kal unsa wa inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, maka tetap didoakan, dan aku ya memintakan perlindungan dia, yaitu siapa? Dia yang dimaksudkan ibunya Nabi Isa dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Jadi Allah itu meminta perlindungan kepada Allah agar melindungi anak keturunannya itu dari setan, dan ini adalah sangat penting sekali. Makanya doa ini ya dipakai oleh Nabi gitu ya, Nabi Ibrahim ketika mendoakan siapa? Ishak dan Ismail. Jadi ketika bayinya lahir, u'iduhu, u'iduka, u'iduki, u'iduhuma gitu ya,
U'idzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Nah itu. Jadi doakan itu. Terus kemudian Nabi kita ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan untuk cucunya membaca doa ini juga untuk cucunya Hasan dan juga Husain. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah gitu ya. Terus kemudian ya selanjutnya Ustaz ya, peran wanita ya secara umum, peran kita wanita secara umum itu adalah pertama sebagai istri, kedua adalah sebagai ibu, terus kemudian yang ketiga itu ada da'iyatan ilallah wa ila dinillah. Da'iyatan ilallah wa ila dinillah ini apa? Menyeru kepada gitu ya, kepada Allah dan kepada agama Allah. Jadi sesungguhnya kita semua ini adalah seorang da'iyatan ilallah wa ila dinillah gitu ya. Peran kita sebagai seorang istri, kita tidak bisa menjabarkan banyak peran kita sebagai seorang istri, hanya saja disebutkan di dalam surat Ar-Rum ya, ada, terus kemudian di dalam surat Ali Imran ya 179 kayak gitu. Peranan kita di sana itu di zoom saja liyaskunu ilaiha. Allah menciptakan laki-laki, kemudian menciptakan pasangannya yang bernama perempuan, liyaskunu ilaiha. Liyaskunu ilaiha itu apa? Agar ya laki-laki itu merasa tentram, tenang itu ya kepada wanita. Jadi kalau bapak-bapak itu malas pulang ke rumah, kita introspeksi. Karena apa? Harusnya ketika lelahnya dia di luar rumah dalam pekerjaan gitu ya, itu senang untuk pulang ya, senang untuk pulang. Karena apa? Karena Allah jadikan kita kayak gitu ya, itu adalah penenang untuk dia gitu ya. Jadi kita itu adalah obat penenang ya ibu-ibu ummahat sekalian yang sholihah ya, dan juga ajibat ya, Masya Allah ya. Saya ulangin itu tadi perannya. Kita itu sebagai obat penenang ya, penenang, tentram. Makanya kita itu dilihat itu menenteramkan ya. Terus kemudian juga menenangkan ketika suami itu pulang, menyenangkan dan juga menenangkan. Kalau seorang wanita mampu gitu ya menjadi penenang bagi suaminya, maka rumah tangga itu akan tentram gitu ya, akan tentram. Dan rumah tangga yang tentram ini adalah gitu ya, termasuk satu wadah gitu ya, satu tempat untuk tumbuh kembangnya anak-anak kita gitu ya. Jadi kalau rumah tangga itu tentram, sakinah, mawadah, warohmah, itulah wadahnya untuk mendidik anak-anak kita menjadi sholih gitu. Terus kemudian menjadi pendamping dan pendukung gitu ya, menjadi pendamping dan pendukung. Jangan sampai ketika suami keruh pikirannya gitu ya, keruh pikirannya, ketemu sama kita bertambah keruh, banyak masalahnya bertemu kita bertambah masalah gitu ya. Tapi bagaimana kita itu menenangkan? Nah, ketika kita sudah mampu menjadi penenang dan juga supporter yang baik gitu ya, supporter yang baik bagi suami gitu ya, maka nanti insya Allah gitu ya, kita itu akan berhasil, akan mampu menjadi gitu ya, seorang pembisik ya, seorang pembisik. Jadi ibu-ibu sekalian ya, nah ini penting sekali. Wanita itu salah satu keahliannya adalah pembisik yang membisikkan kebaikan-kebaikan gitu ya, yang menenangkan, membisikkan hal-hal yang menenangkan bagi suami gitu. Makanya kalau di dalam tafsir surat An-Nisa 334 ya, itu para ulama itu mengatakan yang dimaksud di sana gitu ya, kita itu wanita itu adalah aniyatun gitu ya, aniyatun asiratun gitu ya, khodimatun. Wanita bagi laki-laki itu adalah tawanan. Terus kemudian asirah itu ya tawanan ya, tawanan. Asirah itu tawanan kayak tawanan perang gitu ya. Khodimah itu adalah seseorang yang berkhidmat gitu ya. Makanya kalau kita ini kan, sekalipun kita adalah tawanan, kita bagaimana mampu menawan hati suami, itu nanti akan mampu
menjadi seorang wanita yang menenangkan gitu ya, dan menenteramkan hati suami, aniyah, asirah, wa khadimah gitu ya. Nah ini ayat ini gitu ya, yang dijadikan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam untuk menghujat Rabb kita, Kenapa? Tuhannya orang Islam itu tidak adil gitu ya. Sedangkan laki-laki itu diberi a'la maqaman gitu ya, a'la maqaman minal mar'at itu makom atau derajat yang lebih tinggi dengan arijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi perempuan tidak diberi gitu ya. Nah, terus kemudian ibu-ibu ya, kita kembali kepada yang nomor 2, yaitu peran sebagai ibu. Itu tadi sudah saya jelaskan, sebenarnya peran kita di dalam Islam yang paling penting itu adalah mengandung dan juga menyusui gitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya Ustazah, di sana ada al-ummu madrasatul ula ya. Al-ummu madrasatul ula ini bukan hadis ya Bu. Al-ummu madrasatul ula itu qaulul Arab atau asar ya. Apa al-ummu madrasatul ula? Ibu adalah pendidik yang pertama mula yang mendidik itu adalah ibu. Di situ saya ini kan ya, termasuk itu ruang lingkup kita, termasuk di dalam menjadi madrasah pertama bagi anak itu ya, itu mengasuh dan juga mendidik itu ya. Mengasuh itu secara jasadiah, jadi mengasuh secara jasadiah itu secara fisiologis, makan, minumnya ya, begitu menjaganya gitu. Kalau sakit merawatnya itu termasuk ke dalam pengasuhan. Kemudian mendidik itu kita akan mendidik dari secara apa? Akliyah dan ruhiyahnya, pikirannya dan juga ruhnya. Ruh ini berkaitan dengan unsur-unsur keimanan gitu ya. Kalau kita bicara unsur-unsur keimanan yang benar gitu ya, maka kita harus paham ilmu agama gitu ya. Ini perkara ruh gitu ya, perkara ruh. Ruh itu unsur keimanan. Terus kemudian bagaimana calon ibu yang terbaik? Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan ya, fasolihatu qanitatun hafidatul lil ghaibi. Ini untuk istri-istri yang baik itu seperti itu. Berarti calon ibu yang baik gitu ya, itu adalah wanita yang solihah. Apa itu solihah? Gitu ya. Solihah gitu ya. Itu secara bahasa ya perbuatannya baik. Masuk ke dalam solihah itu akhlaknya baik. Masuk dalam solihah itu adabnya juga baik. Apa bedanya akhlak dan adab? Akhlak ya itu ya. Akhlak itu sifat yang melekat ya, karakter, watak ya, sajiatan. Kemudian kalau adab itu buah dari akhlak yang baik itu akan terterapkan gitu ya. Jadi perbuatan yang baik gitu ya, perbuatan yang baik itu mencakup gitu ya, buah dari akhlaknya yang baik, adabnya baik, attitudes and behavior ya. Jadi apa ya namanya, perilakunya itu baik, punya tata krama, cara bicaranya baik gitu ya. Terus cara bersosialnya baik, cara bermuamalahnya baik, cara ibadahnya baik ya. Terhadap orang yang lebih tua dia bisa menempatkan, kepada yang lebih muda dia menyayangi, itu adab. Adab itu buah dari akhlak yang baik. Terus kemudian banyak orang yang begini ya, apa ya namanya itu, antara karakter dan perbuatan. Kadang orang itu suka egois begini Bu. Saya orangnya kayak gini, saya kalau ngomong itu modelnya yang memang ceplas-ceplos gitu ya. Saya karakternya udah kayak gini gitu ya. Nah nanti yang satunya juga ketika disampaikan seperti itu saja tersinggung. Ya saya memang orangnya melankolis, saya memang orangnya itu apa ya namanya itu lembut gitu ya. Nah itu seolah-olah itu seperti itu. Jadi bagaimana sebenarnya kita menerapkan karakter itu gitu ya. Kita lihat contohnya saja secara konkret kayak gitu ya. Semua apapun watak kita, lahir dari beragam orang tua, kultur keluarga gitu ya, ataupun suku-suku yang berbeda, otomatis itu kan akan melahirkan tabiat-tabiat atau karakter yang berbeda gitu kan. Nah ini perlu dipahami dengan baik sebelum kita melahirkan anak-anak kita tentunya.
Nah, seolah-olah begini, kalau orang yang kuat itu cenderung dengan yang keras, gitu ya. Orang keras kayak gitu ya, itu apa itu namanya? Seolah-olah kalau orang yang lembut, lemah, gemulai kayak gitu ya, nggak tegas kayak gitu. Nah, itu juga seolah-olah dia itu tuh kurang kayak gitu ya, kurang. Ketika dia itu menjadi ibu, apa-apa anaknya dibiarin, apa-apa diinikan ya seperti itu. Maka kita belajar gitu kan. Maka kalau kata Allah itu apa namanya, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan, gitu kan. Nah, kita suruh mengambil contohnya itu adalah kepada orang-orang generasi pertama ini. Kita lihat Umar, kita lihat Abu Bakar, karakternya berbeda tidak? Beda, karena mereka lahir dari kultur keluarga yang berbeda. Kultur keluarga Khattab kayak gitu ya, itu berbeda dengan kulturnya watak tabiat karakternya keluarga Abu Quhafah, Abu Bakar. Tapi mereka tetaplah sama-sama menjadi orang-orang yang soleh. Tetaplah mereka itu menjadi orang-orang yang brilian kayak gitu ya. Nah, dengan karakter yang mereka miliki. Makanya ini harus kita pahami dengan baik sebelum nanti kita memahami karakter anak-anak. Terus kemudian ya, perbuatan baik itu termasuk gitu ya, secara umumnya itu tabadaru bil a'mali sholihah, yaitu wanita yang bersegera di dalam amal kebaikan, itu selalu bersegera kayak gitu ya, dengar adzan segera sholat kayak gitu. Terus kemudian ada kebaikan-kebaikan yang lain itu segera dilakukan gitu ya. Jadi tabadaru bil a'mali sholihah, segera melakukan amal soleh gitu ya. Terus kemudian ya, yang kedua, calon ibu yang terbaik itu qonitah. Qonitah itu apa, Bu? Qonitah itu muti'atan li rabbiha wa li zaujiha, yaitu dia taat sama Robnya, taat juga sama suaminya. Ini harus kita bahas dulu sebelum kita nanti bagaimana menjadi ibu yang baik, karena itu nanti akan mempengaruhi kita. Jika kita kepada pasangan kita itu kita tidak taat, gitu ya, susah, kepada Allah itu juga tidak taat, nggak setia sama Allah, nggak setia itu sama suami, gitu ya. Setia sama suami itu dengan apa ya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya dia, kita tetap setia dalam kebaikan. Kayak gitu ya, itu kita muti'atan li zaujiha, taat kepada suami fil ma'ruf ya. Kalau para ulama itu menitik tekankan di dalam kebaikan. Maka ada kebaikan di dalam ketaatan kita kepada suami, meskipun kita itu dalam kondisi grundel, itu masih ada kebaikannya asal kita mau taat sama dia. Hati kita itu yang umeng, tapi kita tetap saja manut gitu ya. Nah, itu tetap tersimpan kebaikan gitu ya, muti'atan li rabbiha wa li zaujiha. Nah, ibu-ibu gitu ya, sebenarnya surganya wanita itu kata Rasulullah itu ya, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at wa hafidat farja wa ata'at ba'laha, kata Rasulullah itu ya, qilalah tukhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Masya Allah ya, wanita tuh kalau sudah menjaga sholat 5 waktunya, ini tidak dibebankan sebagaimana bapak-bapak itu, Bu ya. Kalau kita bahas bapak-bapak sendiri, nanti kita itu akan tahu betapa beratnya beban suami kita. Karena semua yang berat-berat dibebankan kepada dia, gitu kan. Nah, kita itu suami. Nah, wanita itu cuma ini tadi, sholat 5 waktunya dijaga, puasa sebulannya terjaga. Yang masih punya hutang karena menyusui, itu kan berjuangnya susah ya, kita itu ibu-ibu ini tidak seperti bapak-bapak. Terus kemudian hafinat farjah itu artinya tidak berzina ya, tidak berzina, bisa menjaga kemaluannya, bisa menjaga kehormatannya gitu ya. Terus kemudian wa ata'at ba'laha, dan mentaati suaminya. Para ulama mengatakan fil ma'ruf, taatnya itu ada di dalam kebaikan. Kalau misalnya, Bu, lepas jilbabnya, aku gak suka ibu pakai jilbab, itu laisa fil ma'ruf, itu tidak di dalam kebaikan. Maka itu boleh untuk tidak ditaati, bahkan wajib tidak ditaati. Ketaatan yang boleh kita taatin, wajib kita taatin pada suami, yaitu ketaatan yang tidak melanggar ketaatan kita kepada
pada Allah. Itu seperti itu. Terus kemudian ya dikatakan nanti di akhirat kan surga itu punya banyak pintu ya Bu. Dari pintu yang berpuasa kayak gitu ya. Ada pintu dari sedekah ya. Nah, terus kemudian ada pintu-pintu dari ahli sholat gitu. Itu ada pintunya. Tapi wanita yang 4 hal ini kilalah dikatakan kepada dia, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kalian sukai, yang kalian mau. Enak ya Bu, mudah ya, nggak ada pergi berjihad, nggak ada yang lain-lain. Seperti yang bapak-bapak itu ya, harus menafkahi keluarga, tidak ada yang seperti itu. Tapi kenapa ketika Rasulullah Mi'raj ditunjukkan oleh Allah itu neraka, isinya sebagian besar adalah wanita. Ditanya kenapa wanita? Rasulullah juga bertanya kepada Jibril. Karena sebabnya mereka itu banyak kurang mensyukuri suaminya. Gitu. Jadi karena banyak kurang syukur sama suaminya, akhirnya kurang taat sama suaminya. Nah itu kan. Nah itu menyebabkan kita itu banyak masuk neraka di antara kita. Itunya. Makanya ini hati-hati gitu ya. Terus kemudian ya yang terakhir itu adalah hafidhah. Dapat menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah. Menjaga hartanya dan juga termasuk menjaga anak-anaknya. Nanti termasuk kita menjaga harta suami dan anak-anaknya gitu ya. Serta keluarganya ini gitu ya. Itu nanti masuk ke dalam ranah kita akan menjadi seorang hafidhatan murabiyatan gitu ya. Seorang wanita yang dapat menjaga kehormatan suaminya dan pendidik yang baik, mendidik anak-anaknya juga untuk menjaga suaminya. Itu gitu. Nah, terus kemudian ya ibu-ibu sekalian dan ajibat yang dirahmati Allah gitu ya. Itu tadi tuh hafidhah ya, dapat menjaga diri. Terus kemudian yang berikutnya metode terbaik ibu. Ini sebenarnya banyak gitu ya. Ibu di dalam mendidik gitu ya. Secara umum gitu ya, itu adalah apa? Ibu itu cukup memiliki tingkat takarub kepada Allah yang baik. Ya, kalau dalam surat Ali Imran itu ya, idza qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin gitu ya. Ya Maryamu qanuti li rabbiki wasjudi warka'i. Nah itu perintahnya gitu. Maryam itu sudah dipilih sebagai simbol wanita yang hafidhah itu tadi ya. Menjadi simbol wanita yang hafidhah. Maka perintahnya itu apa? Suruh taat sama Allah. Taatilah aku, gitu ya. Maryam taatilah aku, sujudlah, rukuklah. Itu ya diperintahkan Allah begitu. Ya, diperintahkan Allah kepada Maryam. Terus bagaimana usaha untuk kita yang gadis-gadis ini? Kalau itu tadi kan sholihah, hafidah, qonitah. Itu kan itu peran-peran gitu ya. Atau tugas-tugas atau fungsi-fungsi seorang istri. Kalau kita yang gadis, maka solihahnya dia gitu ya, ketika dia menjadi seorang anak, ya dia solihah sebagai seorang anak gitu ya. Kemudian qonitah, kalau qonitahnya muti'atan li rabbiha kayak gitu ya. Kemudian li walidayha, yaitu taat kepada orang tuanya, dan orang tuanya di zoom lagi itu adalah walinya, taat kepada siapa? Bapaknya. Jadi anak-anak yang nantinya menikah mudah taat sama suaminya, biasanya gadis-gadis yang dulunya itu mudah mentaati ayahnya. Kalau ayahnya yang darahnya mengalir pada tubuhnya saja dia sulit untuk mentaatinya, apalagi anak laki-laki orang yang dia baru ketemu misalnya gitu ya. Nah itu, jadi patokannya itu gadis yang baik itu adalah yang taat sama ayahnya, fil ma'ruf, itu tadi catatannya. Dalam kebaikan, Dok, sudah malam, jangan keluar, ya taat, gitu kan. Dok, jangan bergaul dengan ajnabi, laki-laki yang asing, taati, itu fil ma'ruf. Nah kalau bapaknya saja tidak ditaati, nah apalagi nanti ya anak laki-laki orang. Begitu juga ya kepada
apa itu namanya itu gemar berbuat kebaikan solihah. Hafidhahnya juga begitu, dia menjaga kehormatan ayahnya sebelum dia itu menikah. Sebelum menikah dia menjaga kehormatan ayahnya, menjaga kehormatan orang tuanya gitu. Nah kemudian ini di zoom untuk para gadis gitu ya, para gadis yang namanya wali itu al-ab. Maka ketika dia menjadi gadis, baik-baiklah menjalin hubungan dengan bapak, bersabarlah dengan bapak ya. Nah ini pesan untuk anak-anak yang masih gadis. Kenapa? Sebelum kalian nanti menikah, kalian akan bertemu orang laki-laki yang mungkin nggak pernah kalian kenal gitu ya. Kalau bapak sendiri saja nggak bisa dia bersabar, nggak bisa dia itu ini dengan baik, bagaimana nanti terhadap suaminya gitu ya. Itu tadi pelajarannya di situ. Terus kemudian ya, banyak takarub ya, dan berdoa kepada Allah. Masalah kita apa saja banyak berdoa kepada Allah. Kemudian mengistirjakan itu tadi kula amrin kepada Allah. Terus kemudian keteladanan ibu-ibu. Keteladanan. Ibu-ibu itu memang tidak ada gitu ya dalilnya yang dia itu harus mendidik secara konkret di dalam Al-Qur'an. At-Tahrim ayat 6 itu juga untuk bapak-bapak. Bahkan ibu-ibu itu ya, itu adalah bagian di An-Nisa 34 itu termasuk kata para ulama itu ya, suami itu ya, itu adalah mu'addibuha, ro'isaha, mu'addibuha, kayak gitu ya. Dia itu pemimpinnya, pendidiknya, hakimuha, qadiyuha, jadi hakimnya, pemutus perkaranya. Pak, saya mau pergi ke pasar, boleh? Enggak boleh. Qadiyuha, pemutus urusannya. Berarti kita tidak boleh keluar. Pak, saya mau main, enggak boleh kamu keluar rumah, kayak gitu ya. Nah itu qadiyuha, hakimuha, itu adalah. Terus kemudian mu'addibuha, pendidiknya. Maka termasuk salah satu hak seorang anak dari ayahnya. Hak seorang anak dari ayahnya berarti apa, Bu? Kewajiban ayah kepada anaknya. Itu adalah ya, sebelum seorang ayah berbicara tentang nanti solehnya anaknya, gitu ya, bagaimana mensolehkan anaknya. Hak pertama untuk anaknya itu adalah mencarikan untuknya ibu yang baik, agamanya, akhlak dan juga adabnya. Itu tugasnya ayah itu pertama di situ. Kenapa? Bagaimana nanti dia akan mendidik agamanya, dan hak anak dari didikan orang tua yang paling utama itu adalah mengenalkan anak-anaknya itu tentang Tuhannya, nabinya dan juga agamanya. Bagaimana kita akan mengenalkan agama? Kitabnya ya gitu ya. Kalau kita memang kurang kisah gitu ya, kurang di dalam hal agama. Gimana Ustazah agamanya supaya enggak kurang? Ya belajar agama gitu ya, belajar terus gitu. Maka nanti si ibu ini akan menjadi teladan gitu. Sosoknya dia itu gitu ya, ibu ini sudah didikan. Dia nggak usah ngapa-ngapa, dia adalah bagian dari wasilat wasailul idoh. Dia nggak usah jaduha. Wasailul idoh apa ya kalau mengajar itu? Perangkat, gitu ya. Perangkat dilihat semuanya oleh anak-anak. Jadi kita hadir saja itu bagian dari didikan. Tutur kata kita, cara kita gitu ya, berinteraksi dengan keluarga di rumah itu adalah bagian dari didikan. Makanya laki-laki itu diperintahkan gitu ya oleh Rasulullah itu fatfari bidatid dini taribat yadaka. Suruh memilih yang memiliki agama. Insyaallah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah ya. Kemudian buah dari pendidikan yang baik itu apa? Buah dari didikan yang baik. Kita akan melihat tokoh saja gampangnya. Ya, di sana ada Salahuddin. Di sana ada tokoh-tokoh dalam sejarah ya. Ada Asma. Terus kemudian ada Imam Syafi'i. Terus kemudian ada Imam Hanafi.
Terus kemudian ada yang terakhir itu ya, spektakuler terakhir itu adalah Muhammad Al-Fatih. Ada Saifuddin Qutuz gitu ya. Maka kita harus bisa memperbanyak apa ya istilahnya itu wawasan kita kayak gitu ya, untuk dapat mengambil teladan dan juga pelajaran. Ada yang bagaimana dengan kesalihan ibu gitu ya, seorang Imam Hanifah ya, Imam Hanifah, Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah ini ayahnya itu namanya Sabit bin Nu'man ya. Kisahnya populer. Ada yang tahu? Pemuda yang menemukan apel kemudian dimakan separuh, dia baru sadar kalau itu bukanlah haknya. Maka dia harus berjalan sampai sehari semalam kembali kayak gitu untuk mencari orang, karena yang punya kebun itu rumahnya perjalanannya jauh dari kebunnya gitu ya. Untuk apa? Meminta keredoan gitu ya, untuk dimaafkan, untuk diikhlaskan. Tapi memberi syarat si punya kebun ini, saya akan ikhlaskan dengan syarat. Syaratnya apa? Nikahi putri saya yang buta, yang bisu, yang lumpuh, yang tuli. Ya Allah, hanya untuk segigit buah apel, untuk menghalalkan segigitan buah apel yang masuk ke perutnya, saya harus menikahi perempuan yang macam itu gitu ya. Tapi bagaimana, karena memang dia adalah laki-laki yang solih kayak gitu ya. Nah, terus kemudian singkat cerita gitu ya, menikahlah dia mengiyani. Demi apa? Menghalalkan yang sudah masuk ke dalam perutnya, karena dia ingat dari hadis Rasulullah, barang siapa yang memakan ya makanan yang tidak halal baginya kemudian masuk ke dalam perutnya menjadi darah, menjadi daging, maka itu akan menjadi bagian-bagian pengisi api neraka. Nah, ibu-ibu sekalian ya. Nah, sudah menikah kemudian ditunjukkan ya, maaf, cuma bapaknya si gadis ini, si pemilik kebun itu ketika mengajukan syarat itu dia sudah tersungging-sungging senyum gitu ya, senang dia anaknya yang buta tuli ada yang nikahin gitu ya, kata Abu Hanifah begitu. Nah, setelah itu ditunjukkan setelah menikah di sana kamarnya masuk lah. Salam enggak? Ya salam. Kalau saya salam katanya dia bisu, katanya dia tuli gitu ya. Salam enggak? Dilema dia. Ya namanya seorang muslim ketemu gitu ya, ya harus salam. Terserahlah dia dengar apa enggak, bisa menjawab atau tidak. Assalamualaikum. Ya, nah ini istrinya ini ya juga rada ngerjain gitu ya. Jadi dia tidak menghadap ke pintu. Kemudian kok menjawab waalaikumsalam. Kaget dia. Betul enggak ini? Katanya dia bisu, katanya tuli gitu kan. Habis gitu membalikkan tubuhnya, tambah kaget dia mau lari keluar. Kamu suamiku kan gitu ya. Aku nih istrimu. Gitu ya. Benar enggak itu anaknya? Ini ya, betul, akulah istrimu, akulah yang disebut. Kenapa mas? Kata bapak, aku tuli ya, aku bisu ya, kayak gitu, aku lumpuh ya gitu. Nah, makanya di situ si istri menjelaskan, aku disebut bapak sebagai seperti itu karena aku itu selama aku menjalani kegadisan ini dari kecil sampai gadis, aku tidak pernah mendengar hal-hal gitu ya yang dibenci Allah, dan tidak pernah berbicara yang dibenci Allah, dan tidak pernah menjalankan kakiku itu ke dalam hal-hal yang dibenci Allah. Makanya disebut begitu. Solihah enggak bu? Solihah. Buahnya Imam Abu Hanifah. Belum lagi Salahuddin Al-Ayyubi ya, itu juga begitu. Siapa bapaknya? Namanya Najmuddin Ayyub, gitu kan? Najmuddin Ayyub hanya mau menikah dengan wanita yang solihah, yang darinya nanti gitu ya, dia itu akan melahirkan anak yang akan dia didik gitu, yang akan dia didik menjadi kesatria untuk mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin. Itu gitu sampai usianya sudah menjelang istilahnya ya sudah lewatlah masa pernikahan itu. Nah, ibunya juga begitu ternyata.
ditawarin anak sultan, ditawarin anak menteri, enggak mau dia. Bangsawan, rupawan enggak mau, dia enggak cocok sama saya. Dia itu tampan memang, dia memang memiliki banyak kebaikan, tapi enggak cocok sama saya. Kenapa enggak cocok? Karena aku tuh pingin suami yang darinya nanti gitu ya, aku akan melahirkan kesatria yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Ketemulah mereka. Ketemunya di mana? Di doa, gitu ya. Jadi sebenarnya jodoh itu dekat, yang menjauhkan takdir, gitu ya. Jodoh itu dekat, yang menjauhkan takdir. Nah itu. Saya juga dapat mantu tuh dekat banget, dekat rumah, mepet rumah gitu ya. Yang menjauhkan tapi tidak pernah ketemu. Yang menjauhkan apa? Takdir. Saatnya tiba, ya didekatkan. Jadi Allah itu yang maha menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh dengan caranya. Itu rahasia Allah. Itu dari keteladanan. Makanya kenapa laki-laki intinya ya itu disuruh memilih wanita yang memiliki agama, karena dia akan menjadi teladan dan juga pendidik bagi anak-anaknya. Terus kemudian untuk Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, ya. Ibu tahu siapa ibunya? Gitu ya. Di balik tokoh besar pasti ada ibu yang besar, ya, besar jiwanya. Jalan menuju kesuksesan dan keberhasilan menurut Humahatun. Humahatun itu ibunya siapa? Al-Fatih, gitu ya. Dia mendidik Al-Fatih ini dengan apa? Karena setiap pagi gitu ya, setiap pagi dia diajak pergi ke ke bukit ya, ke lembah kayak gitu. Ditunjukkan karena dari sana kelihatan ada kota yang terkenal namanya Konstantinopel. Dan ibunya ini hanya membacakan hadis Rasulullah, pasti akan ditaklukkan. Konstantinopel itu kata Rasulullah, bisa Rasul pasti akan ditaklukkan. Tapi yang akan menaklukkannya itu adalah sebaik-baik pemimpin, ya, tentaranya sebaik-baik tentara. Itu gitu. Dan itu kamu. Nah, itu ya. Nah, apa ibunya tahu kalau anaknya sudah ditakdir menjadi penakluk Konstantinopel? Tidak. Gitu kan? Ibunya siapa Salahuddin tahu kalau anaknya ini ditakdir untuk mengalahkan pasukan salib? Tidak. Tidak seperti itu. Tidak tahu gitu ya, tapi menanamkan itu tadi bisyarah Rasulullah, mendidik, diyakinkan terus, jadi dibangun mimpinya. Kata Al-Fatih kecil gini, apa iya aku bisa segitu gedenya, kan berbenteng-benteng tinggi, terkenalnya Konstantinopel, kota yang paling indah pada zamannya gitu ya. Bisa. Dengan apa aku menaklukkannya? Nah ini jalannya. Maka kamu itu ya, kamu akan bisa menaklukkannya dengan Al-Quran, terus kemudian dengan kekuatan, terus kemudian dengan persenjataan, dan mencintai manusia. Kamu harus bisa mencintai manusia, karena ketika kecil dia lumayan agak nakal, ya, kurang bersahabat dengan teman-temannya. Kamu harus mencintai manusia supaya kamu bisa membangun kekuatan yang besar, tentara yang besar dengan Al-Quran. Dengan kekuatannya apa, Bu? Ya, untuk melahirkan seorang kesatria, untuk melahirkan nanti wanita-wanita yang hebat pada masanya. Maka kita menjadi seorang ibu tuh ya harus kuat pikirannya, harus kuat jiwanya, gitu ya. Harus besar pikirannya, jiwanya itu harus besar. Kalau kita itu menjadi ibu-ibu itu rapuh, gampang mengeluh, gitu ya. Bagaimana kita itu akan melahirkan atau mendidik generasi-generasi yang kesatria, gitu kan? Nah makanya apalagi sekarang ya, sekarang ini masanya Gen Z katanya, dan disebutnya oleh pakar-pakar psikolog sekarang Gen Z itu dengan generasi apa, Bu? Strawberry. Saya tidak akan membahas ini kecuali Anda bertanya nanti ya. Itu. Maka bagaimana sebenarnya karakteristiknya keberhasilan seorang ibu itu ya? Yaitu satu, punya cita-cita besar. Jadi kalau punya cita-cita jangan tanggung-tanggung, Bu. Punya cita-cita yang besar, berjiwa besar, sabar, tabah dalam mendidik, dan juga kuat dalam doa. Bagaimana usaha kan besarkan anak itu nggak mudah? Iya, saya juga ngerasain. Mendidik anak juga nggak mudah. Iya, saya juga ngerasain. Apalagi yang masih remaja. Ketika segala sesuatu ada
persoalan kita kembalinya kepada Allah. Ibu banyak membaca Al-Quran, ibu banyak sholat. Seperti itu. Sudah. Oh, 10 menit lagi. Saya pikir sudah habis. Cukup insya Allah ya, Ustazah Ayun. Baiklah, ibu-ibu sekalian ya, yang dirahmati Allah, ya itu tadi ya, berarti kita harus punya cita-cita dan jiwa yang besar. Ini tidak bisa hanya mungkin kita simulasikan sebagai secara presentatif saja, tidak bisa. Memang ini harus digodok dan disaringkan secara khusus gitu ya. Dan nanti kita akan ketemu dengan literasi-literasi kayak gitu ya, baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Generasi yang tidak diharapkan gitu ya, tidak diharapkan agama dan juga tidak diharapkan kita sebagai orang tua muslim. Yang pertama itu yang lemah, generasi lemah ya. Generasi lemah itu lemah pikirannya, lemah jiwanya, lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah imannya, lemah agamanya, lemah semuanya. Itu tidak diharapkan, karena Rasulullah itu senang dengan generasi yang kuat. Itu intinya begitu. Maka kata Allah itu di dalam An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Allah tuh sudah memperingati kita, takutlah kamu dari meninggalkan generasi yang lemah gitu ya. Falyattaqullaha wa qulu qaulan sadida. Maka kata Allah itu apa? Kamu harus bertakwa kepada Allah dari meninggalkan generasi yang lemah. Jadi kita diperintahkan takwa, takut kita kepada Allah kayak gitu. Takut kepada Allah itu dengan cara apa? Kita laksanakan perintah-perintah Allah, laksanakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah kayak gitu, dan meninggalkan larangannya agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah nantinya. Kemudian wal yaqulu qaulan sadida. Di sini adalah perintah, dan kalian itu harus mulai bicara yang baik, sadida. Ya, sadida yang benar. Sadun itu kan artinya itu tembok ya. Benar itu artinya apa? Wa qulu qaulan sadida, ucapan-ucapan yang benar sesuai dengan apa kata Allah dan kata Nabi. Jadi kalau kita ngomong sama anak kayak gitu, itu libatkan Allah. Allah tidak suka loh nak, sepertinya kalau seperti itu. Kayaknya ini nggak benar kalau kata Allah, kalau kata Allah seperti ini tidak benar. Kata no. Jadi bukan semata-mata larangan itu keluar dari hawa nafsu kita sebagai ibu. Itu gitu. Nah, untuk ini makanya kita harus belajar. Terus kemudian ya, itu tadi lemah, kita diperintahkan nilai untuk mendidik anak itu pada ujung ayatnya wa qulu qaulan sadida, yang baik, yang benar. Terus kemudian yang kedua itu adalah anak-anak yang meninggalkan sholat, melalaikan sholat. Ya, ini di dalam surat Maryam ayat 59 gitu ya. Wa khalafun wa khalafa min ba'dihim khalafun wa khalafa min ba'dihim khalafun gitu ya. Setelah Allah memaparkan dalam surat Maryam, bisa ibu tadabbur, di dalam surat Maryam itu kisahnya para nabi yang soleh, orang-orang soleh gitu ya. Terus kemudian ditutup dengan wa khalafa min ba'dihim khalafun. Nanti setelah orang-orang soleh itu tadi gitu ya lewat masanya, akan ada di belakang mereka satu kelompok orang belakang gitu. Kita ini termasuk khalafun, ya orang-orang belakang gitu. Ada usolah yang meremehkan sholat, yang melalaikan sholat, ya. Nah itu. Wattaba'u syahwat, dan mengikuti hawa nafsu. Fasaufa yalqauna ghayya. Nah, ini perlu diperhatikan, Bu. Ini kata Allah. Orang itu kalau sudah meremehkan sholat, melalaikan sholat, itu dah mesti gampang ngikutin hawa nafsu. Itu sudah rumusnya Allah begitu. Kata Allah kayak gitu. Wattaba'u syahwat. Ibu bisa buktikan anak-anak ibu yang muda, ya gitu ya, mudah untuk dididik sholat, yaitu mudah sholat, dengar azan lari. Insya Allah untuk ke hal-hal yang lain, didikan yang lain itu mudah. Tapi kalau anak kita tuh sulit sekali untuk sholat, gitu ya, untuk mendengarkan yang lain, kebaikan yang lain itu pasti sulit. Kenapa? Sama Tuhannya dia susah setia, gitu ya. Kalau anak kita itu tidak sholat, gitu ya, itu sama Tuhan yang menciptakan dia nggak setia, dia males nemuin, dia kalau nemuin telat-telat,
diabaikan gitu ya. Nah, apalagi dia itu untuk setia dengan pasangan, setia dengan yang lain-lain, itu susah untuk setia. Kalau sama Tuhannya dia tidak setia, maka sama hal-hal yang lain juga susah untuk setia. Dan mesti wattaba'us syahawat. Nah, kalau orang sudah banyak nih rumusnya ya Bu, kata Allah, orang tuh kalau sudah terlalu banyak mengikuti hawa nafsu, mudah mengikuti hawa nafsu gitu ya, itu mesti gampang sekali sesatnya. Tersesatnya itu gampang. Anak-anak kita tuh tersesatnya gampang. Ingat Bu, yang namanya tersesat bukan hanya semata-mata tersesat jalan dari agamanya saja, gitu kan? Tapi tersesat apa? Pikirannya tersesat, pola pikirnya tersesat, ya gitu ya. Prinsip hidupnya itu tersesat, gitu ya. Nah itu, jadi mudah sekali untuk tersesat. Hari ini banyak sekali anak-anak kita itu yang tersesat, ibu-ibu, ya. Tersesat dari kebaikan, tersesat dari jalan yang benar. Mudah-mudahan ya setelah ini, ayo kita bersama pasangan-pasangan kita ya, menarik kembali anak-anak kita yang tersesat. Orang tua termasuk salah satu tugasnya itu ya, qulu qaulan sadida itu ya, itu termasuk kalau anaknya lenceng-lenceng itu mau tersesat, kita arahkan lagi. Kita ini seperti pengembala kambing, menggiring ke tanah ke ladang yang penuh dengan rumput yang hijau. Tersesat ya, ada jurang, mau kambing-kambing kita, peliharaan kita mau masuk jurang, ya kita selamatkan dia. Begitulah ya ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi generasi yang tidak diinginkan oleh agama, dan kita orang tua pertama lemah segala-galanya. Ya hari ini anak kita kecewa sedikit, kena self injury. Apa self injury? Disayat-sayat sendiri tubuhnya, mau bunuh diri, pingin ini pingin itu. Nah itu nanti pembahasan tersendiri. Terus sudah di slide yang berikutnya ya, 2 generasi, bukan bawahnya lagi Ustazah, ini kita lewatin lama ya, bukan bawahnya lagi Ustazah. Satu lagi ibu-ibu bisa dibaca, bukan Ustazah, yang tadi sebelumnya. Nah ini yang ingin saya sampaikan di sini. Nanti kita melihat pada anak-anak kita dari sekian sejarah umat-umat terdahulu gitu ya. Ini tidak secara keseluruhan, mohon maaf. Ada generasi gitu ya, ada generasi Bani Israel dan ada generasi umat Muhammad. Ini karakteristiknya. Yang pertama sombong. Nanti anak kita itu bagian yang mana ya? Terus yang kedua itu membangkang. Membangkang itu Bu ya, susah menerima kebenaran, banyak alasan. Terus kemudian putus asa. Mudah sekali putus asa. Ya, kalau sesuatu dia tidak bisa capai, dia putus asa. Dan ketika putus asa dia akan mencari kambing hitam, itu ciri khasnya. Terus kemudian tamak, rakus terhadap dunia, orientasi yang ada di kepala dan di benaknya hanya dunia. Sehingga generasi kita itu ya, biasanya itu ya hanya konsumtif kalau hari ini. Terus kemudian suka mencela, mengolok-olok, menghina. Nah itu memang tabiatnya generasi Bani Israel. Itu begitu, itu mau didatangkan Nabi berapa saja gitu ya, sampai Nabi terakhir Bani Israel itu Nabi Isa ya diolok-olok. Terus tabiat wataknya buruk ya, bukan hanya sekedar mendustakan kebenaran, tapi sampai membunuh para nabinya dan orang-orang solehnya. Itu gitu, itu generasi Bani Israel. Tapi kalau generasi umat Muhammad, ibu bisa baca di sepanjang sirah ya, apa itu tawadu. Tawadu itu kebalikannya dari sombong. Mau seperti apapun dia tawadu. Ya rendah hati, tunduk kepada Allah. Dia tahu bahwasanya yang maha segala-galanya adalah Allah, yang memberikan apapun. Seandainya dia diberikan kelebihan dalam hal apapun, itu juga yang memberikannya adalah Allah. Terus kemudian mudah taat, ya, taat dan juga kuat Bu, kuat pikirannya, kuat fisiknya, kuat jiwanya, nggak rapuh, nggak mudah putus asa. Ya, kita lihat hari ini gimana psikolog hari ini juga lebih ramai daripada dokter fisik. Kenapa? Orang tua lari ke psikolog. Terus kemudian
zuhud dan qanaah. Dia tidak tamak karena dia tahu kenapa bisa seperti itu, karena tahu orientasi kehidupan dunia. Ya, itu nanti bisa dibuka di Al-Hadid ayat 20. Ibu buka-buka sendiri. Gitu ya. Kenapa? Itu Allah menggambarkan ini loh isinya dunia, ini loh isinya akhirat. Anak-anak kita rata-rata zong tentang apa itu namanya dipaparkan Allah tentang negeri akhirat. Yang dia tahu adalah tentang dunia. Terus kemudian penyayang dan pemaaf. Penyayang dan pemaaf. Orang Bani Israel itu dendeman. Kalau udah dendam sama Nabi saja, Nabi sampai dibunuh, digergaji, terbelah jadi dua. Nabi siapa, Bu? Yang digergaji dibelah menjadi dua? Nabi Zakaria. Tega itu. Ya, generasi tega. Nah, makanya jangan sampai anak-anak kita tuh kadang hari ini sama orang tuanya tega. Makanya kata Rasulullah di akhir zaman, antalidal ammata sayyidah. Termasuk salah satu ciri-ciri akhir zaman itu adalah apa? Budak-budak melahirkan tuannya. Seperti apa? Ibu-ibu melahirkan tuan-tuannya, gitu ya. Terus kemudian akhlaknya mulia, adabnya baik. Itu generasi Muhammad, generasi umat Muhammad itu kuat mentalnya, nggak mudah patah, nggak mudah goyah, gitu ya. Itu. Masya Allah ya, ibu-ibu sekalian. Waktunya sudah selesai. Ini baru yang saya sampaikan mungkin sedikit ya, sekilas saja gitu ya, tentang bagaimana sih sebenarnya seorang ibu gitu ya, tugas-tugas atau peran seorang ibu di dalam Al-Quran kayak gitu ya, dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Dan tentunya yang saya sampaikan ini belumlah secara sumul kayak gitu ya, belumlah semuanya benar yang saya sampaikan ya, semuanya adalah kesimpulan-kesimpulan atau istimbat saya kayak gitu ya, dari literasi dan kitab-kitab yang saya baca. Wa alam bisawab. Jika ada kekurangannya, kesalahannya, datangnya adalah dari kejahilan dan kebodohan saya, dan mudah-mudahan Allah memperbaiki saya dan Anda semuanya. Dan apabila ada kebaikannya, semata-mata datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, saya ada satu kuat ya. Ini tadi karena saya tuh ngejar ya Bu ya, karena di rumah ada acara sampai jam 11 malam ya, jadi malam alhamdulillah anak saya datang, jadi saya ajak lembur membuat semua ini, jadi tidak sempurna gitu ya, belum terbuat semua. Ada kuat seorang ibu yang memperkenalkan, mempersiapkan dan membekali anak dengan wawasan dunia yang luas dengan kacamata ideologi Islam, maka dialah ibu yang telah mengkontribusikan manusia sebagai pemimpin umat yaitu ya, dan pengisi peradaban gemilang Islam di masa yang akan datang. Itu penutup dari saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nastaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية، جبت كالنار وضية.